Yang terhormat Bapak Dr. Suryana SPD MM, yang saya hormati Bapak Arif Ahmad Ridwan SIP MSI selaku mentor, yang saya hormati Bapak Suryanto SKM MKM sebagai coach, dan saya hormati Ibu Reni sebagai panitia, dan yang saya hormati semua mentor dan peserta PKP Angkatan 3. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara rencana aksi perubahan. Dalam ini saya akan memaparkan tentang perkenalkan, nama saya Neneng Yunaningsih, NDH 38, saya dari Kecamatan Sukaraja. Saya akan izin Pak, saya akan memaparkan tentang upaya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian melalui Sipawai atau digitalisasi personal aksi pegawai di Kecamatan Sukaraja. Kenapa saya membuat permasalahan Sipawai? Karena di Kecamatan Sukaraja permasalahannya yang akan ditangani belum terintegrasinya dokumen personal pegawai dalam satu data. Terobosan inovasi yang akan saya capai itu gagasan inovasi yang dibuat dalam rencana aksi perubahan ini sebagai langkah pemecahan masalah personal di Kecamatan Sukaraja, yakni berupa dokumen pegawai seperti SKCPNS, SKPNS, dan arsip dokumen kepegawaian. Yang kedua, model database yang dibuat secara digital ini membuat dokumen kepegawaian setiap personal pegawai dibentuk, di scan. Sistem ini bisa menyimpan biodata dengan lengkap berupa pas foto yang disertai lampiran bentuk scanning menggunakan media Google Site. Deskripsi proses kepemimpinannya, pemimpin itu adalah suatu figur yang harus bisa melaksanakan perubahan sesuai tahapan berupa PDCA yang dimulai pada hari Jumat 4 Oktober sampai 29 November 2024. Yang kedua, kita juga melakukan konsultasi kepada mentor, terus komitmen untuk membentuk dan mengikut sertakan anggota tim kerja, terus membagi tugas seluruh anggota tim kerja sesuai dengan Pokja 1 dan Pokja 2. Yang selanjutnya, bertanggung jawab dan penuh disiplin dalam menyelesaikan aksi perubahan. Kemudian melaporkan capaian setiap tahapan aksi perubahan kepada mentor secara terbuka. Kemudian menyusun laporan aksi perubahan dalam melakukan mentoring serta coaching. Harus berkomitmen melanjutkan aksi perubahan pada jangka menengah dan panjang. Kontribusi dalam Sipawai ini, kita membentuk tim kerja. Tim kerja aksi perubahannya, saya melakukan konsultasi terhadap mentor, kemudian membuat surat undangan, melaksanakan rapat, melaksanakan konsultasi ke bagian hukum, kemudian mengesahkan SK tim kerja aksi perubahan. Kemudian dalam Sipawai ini juga ada pembuatan Sipawainya. Saya melaksanakan konsultasi ke stakeholder eksternal, yaitu ke BKPSDM dan ahli IT. Kemudian membuat situs berupa Google Site, melaksanakan uji coba Sipawai, kemudian membuat legalitas melalui SK Camat. Nah, untuk Sipawai juga saya membuat SOP Sipawai. Dan saya membuat draft SOP-nya, melakukan konsultasi ke bagian organisasi, melakukan pengesahan SOP-nya. Terus
menetapkan operator Sipawai, saya juga membuat rancangan SK tim operator dan melakukan revisi dan pengesahan SK. Kemudian saya juga melakukan sosialisasi Sipawai dengan mentor, yaitu dengan pembuatan surat undangan sosialisasi, melaksanakan sosialisasinya. Kemudian melaksanakan evaluasi, membuat format evaluasinya seperti ini. Terus saya juga melaksanakan evaluasi. Dan selanjutnya saya membuat komitmen dengan mentor dalam pembuatan Sipawai ini. Dan mentor menandatangani aksi perubahan saya ini. Terus kemudian saya menyusun LAP dengan mentor dengan mengumpulkan eviden dan melaksanakan mentoring, melaksanakan coaching, kemudian menyusun LAP-nya. Seterusnya, untuk pengelolaan budaya pelayanan itu saya ada pelayanan prima yang dibangun dan dikembangkan memiliki unsur-unsur yang termasuk berorientasi pada pelayanan administrasi kepegawaian, adaptif, menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, bekerja dalam membentuk tim dengan membentuk tim operator kepegawaian, kemudian melakukan evaluasi kinerja pelayanan dan selalu memperbaiki bila terjadi kelemahan aplikasi dan operator. Nah, untuk strategi pengembangan kompetensi itu terdiri dari adanya pihak terdampak, perubahan kompetensi yang dibutuhkan, seperti kalau pihak terdampak itu seperti pegawai Kecamatan Sukaraja sebagai anggota tim kerja atau perubahan, terus perubahan kompetensi yang dibutuhkan itu kemampuan kerjasama kerja. Dan untuk kegiatannya itu rapat pembentukan tim kerja aksi perubahan. Untuk luringnya itu pembagian tugas Pokja 1 dan Pokja 2. Kemudian untuk tempat dan tanggalnya itu misalnya Kecamatan Sukaraja Senin tanggal 7 Oktober 2024. Nah, untuk hasilnya itu kita pembagian dari Pokja 1 dan Pokja 2. Untuk evidennya itu yaitu harus adanya daftar hadir, foto-foto, notulen, dan lainnya. Kemudian deskripsi hasil kepemimpinan itu harus adanya capaian perbaikan sistem pelayanan. Nah, untuk itu harus ada efisiensi bisnis internal dan eksternal. Untuk efisiensi bisnis internalnya itu harus efisien. Seperti penyimpanan dokumen arsip kepegawaian sebelum aksi perubahannya itu, misalnya contoh ya, pembelian fotokopi folder box setiap pegawai, misalnya jumlahnya 45.000 kali 21 orang PNS dengan jumlah 945.000. Nah, sesudah aksi perubahannya itu arsip kepegawaiannya itu disimpan di aplikasi Sipawai. Nah, untuk efisiensinya itu jumlah total uangnya. Untuk efisiensi bisnis eksternalnya, misalnya perjalanan dinas, tentang perjalanan dinas. Sebelum aksi perubahannya itu, sekali perjalanan dinas membutuhkan biaya 200.000. Sesudah aksi perubahan, data dikirim melalui scanner ke aplikasi Sipawai tersebut. Untuk efisiennya itu adalah jumlah nominalnya. Untuk efektivitasnya, capaian perbaikan sistem pelayanan itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, indikator pengelolaan arsip itu harus ada kecepatan, keamanan, kemudahan, dan waktu. Untuk kecepatannya itu, sebelum inovasi, proses penyimpanan dokumen kepegawaian membutuhkan waktu 20 menit. Sesudah inovasi itu hanya bisa membutuhkan 10 menit. Kemudian untuk keamanannya itu, kepegawaian penyimpanan dokumen kepegawaian folder box itu dalam bentuk kertas itu mudah hilang dan rusak. Sedangkan sesudah inovasi itu
bisa langsung disimpan di aplikasi si pawai itu. Nah, untuk kemudahannya, sebelum inovasi itu sulit sekali mencari arsipnya. Sesudah inovasinya itu kita akan mudah untuk mencari arsip tersebut dengan mengklik Google Sheet tersebut. Untuk waktunya itu, sebelum inovasi itu kita membutuhkan waktu 15 menit, tapi sesudah ada aplikasi si pawai ini kita hanya bisa membutuhkan waktu 5 menit saja. Nah, manfaat aksi perubahan ini sangat bermanfaat sekali karena bisa meningkatkan kinerja pelayanan, mengintegrasikan fase persona pegawai secara digital, terus bisa memudahkan pencarian dokumen kepegawaian secara digital. Nah, untuk manfaat dalam mengantisipasi perubahan, tersedianya backup data pegawai secara digital bila terjadi dokumen personal pegawai itu rusak. Kita tinggal mencari aja di file si pawai itu dan nanti akan muncul kembali. Nah, efisiensi sumber daya organisasinya itu arsip ini dokumen personal pegawai tidak perlu digandakan dan pengeluaran biaya, dan aplikasi si pawai ini tidak membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga saya tidak membebankan kepada kantor. Nah, untuk keterkaitan mata pelatihan ini ada beberapa sistem ya. Yang pertama itu sistem informasi manajemen, manajemen pegawai negeri sipil, dan manajemen pemerintahan daerah. Nah, untuk diseminasi dan publikasinya, penerapan strategi komunikasi ini harus ada strategi komunikasi, audien komunikan, waktu, dan eviden. Untuk strategi komunikasinya itu melaksanakan sosialisasi penggunaan si pawai secara internal di Kecamatan Sukaraja. Untuk audien komunikasinya itu seluruh pegawai kita mengadakan komunikasi kepada seluruh pegawai. Terus untuk waktunya saya ngambil di Jumat tanggal 15 November 2024, dan untuk evidennya itu hanya foto, daftar hadir, dan notulen saja. Nah, untuk keberhasilan aplikasi si pawai ini dapat dukungan adopsinya itu pihak stakeholder eksternal yang telah memberikan dukungan terhadap gagasan inovasi si pawai ini, yaitu bagian hukum, organisasi, BKPSDM, ahli IT, mentor, dan coach, dan penguji semuanya. Kemudian untuk pengembangan potensi diri ini, coaching ini, saya selama membuat aplikasi si pawai ini, saya melakukan bimbingan 4 kali secara tatap muka dan lewat WA terhadap coach. Terus mentoringnya saya melakukan konsultasi terhadap Bapak Camat setiap ada permasalahan baiknya seperti apa dalam aplikasi ini. Terus assignmentnya penugasan Camat sebagai mentor melakukan diskusi dengan tim leader untuk menentukan mata pelatihan pilihan sebanyak 3 meter yang langsung yang harus saya aksi perubahan selanjutnya. Leader itu mau webinar dari BKPSDM. Nah, untuk keberlanjutan aksi perubahan ini, saya membuat pernyataan komitmen dalam membuat aplikasi si pawai ini. Mungkin itu saja Pak dari saya. Maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.